Halo teman-teman, jadi di sini kita mau mengurus perizinan untuk tugas perusahaan penyuluhan di SWK Klampis. Nah, di sini ada Amal. Halo, lapar ya, hujan kan. Dan di sini kita juga berdua aja. Di sini kita ada Mas Rifael selaku rekan kita kelompok. Halo teman-teman semua, jadi kita di sini berkumpul untuk meminta izin. Sebenarnya susah untuk melakukan penyuluhan, kan nggak gampang. Jadi kita perlu izin dan juga mencari audiensi itu perlu izin ke orang tempat di sini. Jadi kita di sini menguji tempatnya supaya nanti pas kita penyuluhan itu mudah untuk menyampaikan agar semua masyarakat bisa mendapatkan apa yang kita sampaikan. Di sini juga ada teman kita yang live video, Mas Haji. Halo teman-teman, saya di sini juga bertugas sebagai video dan ngedit buat tugas perusahaan kali ini, dan kita lagi di SWK ini lagi mendung juga, kita lagi ngurusin perizinan juga sama orang-orang di sini, ya semoga lancar. Jadi kita di sini hujan, dan hujan ini suasananya enak banget buat kita nyari yang anget-anget gitu, makan, teh. Kebetulan saya juga lapar, jadi kita balik. Kita main dulu ya. Ini rempak guys. Lanjut ikut aku nyari makan. Kalian kita ngurus perizinan buat tugas. Cari makan apa? Bisa dilihat. Di sini ada ayam, terus ada orek tempe. Makan apa, Mas? Kemungkinan besar saya makan ayam. Masnya nggak makan juga? Aku udah kenyang, jadi ngikutin Masnya. Nggak Indomie, Mas? Anget-anget. Udah. Indomie nanti blungker musuh. Udah ya. Pesen ya, Mas. Mau pesen ayam juga. Berapa? Satu. Saya ngurus perizinan juga. Ini saya dari mahasiswa UNPAD. Ingin melakukan penyuluhan UMKM. Di sini kita membutuhkan orang dulu, dan nanti kalau diizinin tugasnya apa? Jadi kita mau bikin penyuluhan tentang aplikasinya pemerintahan gitu. Jadi misalnya ibu ini mau mengurus legalnya usaha ini, jadi nanti bisa diuruskan dari pemerintahan itu. Jadi mau penyuluhan. Untuk izinnya itu gimana ya nanti? Apa? Jadi hari ini lagi mengurus perizinan juga. Ini Amal beli makan, dan ya ini mengurus perizinan dengan pedagang-pedagang yang di sini. Nomornya ya, Bu? Oh iya. Loh, mengapa menggunakan kata relasi?
Sing Ya sebentar ya. sing rumusan masalah Berhubung kita lapar, kita break dulu, kita istirahat dulu, kita makan. Selamat makan. Halo teman-teman, sekarang kita udah mendapatkan nomor dari pengurus tempat ini. Jangan di telepon ya, nanti orangnya marah-marah. Ini sekarang lagi saya mau konfirmasi supaya mudah-mudahan kami sudah melakukan pelaksanaan supaya lebih cepat, lebih baik dan semuanya berjalan dengan lancar. Amin, Mas. Amin. Gimana Mas tanggapannya? Amin. Terima kasih, bertemu saat penyuluhan yang akan datang. Terima kasih. Halo guys, di sini saya Zidan. Kemarin kebetulan saya tidak hadir karena ada urusan. Saya di sini lagi ada kerja kelompok untuk melakukan penyuluhan di UKM Sentro Wisata Kuliner Surabaya. Di sini saya bersama teman saya namanya Kiana Respati Putra. Lalu ada Rifael. Halo guys, kembali lagi di sini saya Habis dari mana? habis dari membeli konsumsi dengan panik, hektik. Semoga dengan membeli dengan panik ini warga-warga di sini bisa kontribusi untuk mendengarkan dari sosialisasi kita dan mendapatkan manfaat dari sosialisasi dari kita. Semoga berjalan dengan lancar. Isinya apa ya? Ini kalau nanti bisa Bukan dilihat, Indomie ini? bukan Mas. Ini isinya roti terenak sedunia. Kalau Anda makan, orang pasti bikin minta. Ini dan santri, minumannya para santri. Oke. Keren. Ini melebihi air zam-zam kalau katanya orangnya tadi. Oh gitu. Gitu ya Mas. Habis berapa tadi Mas? Kira-kira ini pengeluarannya sangat banyak, tapi saya demi tugas ini sangat semangat untuk menjalankan. Oke. Kira-kira mungkin 100 lebih lah ya, atau nggak nyampe Ya segitu lebih lah ya. Demi tugas. demi tugas para Ardian, semangat. Top. Oke guys, terakhir tempat saya kameramen. Ya. Khusus. Guys, jadi kita mau buka konsumsi untuk nanti penyuluhan. Ayo ikuti. Apa ini Mas kok kotak-kotak? Jadi ini tuh kardus, nanti diisi satu roti, satu minuman. Nah ini roti-rotiannya. Oh nikmat. Roti yang katanya nikmat tadi. Oh jelas, ini terenak di dunia ini. Oke. Pizza aja kalah. Oke. Berapaan ini Mas harganya? Wah, kira nggak tahu tadi yang beli Mas Cipung. Berapa Mas? Mahal ya? Mahal ya? Oh mahal, satu roti itu 10.000. 10.000. Iya. Gimana, Jadi, Mas? hah? Nanti dimakan sendiri atau dibagiin? Ya kalau pesertanya banyak dan memenuhi dibagi, kalau ada sisa ya buat kita lah. Hitung-hitung lah. Oke. Dah. Oke. Sembari kita menunggu orang selesai sholat, kita makan dulu, lalu kita mulai acaranya. Oke? Makan apa? Nggak usah. Bentar. Ini saya tadi pesen ayam geprek di kedai 19. Di sini terlampau murah ya, karena 13.000 itu sudah include dengan minumnya, es teh. Dan ayamnya ya normal lah. Lemes anak. Ini minuman dingin, langsung dari Regen. Lebih dingin Itu- dari yang Gini. Itu minuman khusus santri ya. Kan santri. Halo, di sini saya yang pegang kamera tadi. Saya Haji. Tadi bersama Rifael ini membeli ini ya, buah ini dengan naik motor
sangat-sangat menerjang panas, badai, hujan kita lalui, lumpur lapindo pun kita lalui ya kan, demi untuk mendapatkan ini semua, Demi tugas. demi tugas dan nilai kita semua. Kesan-kesannya? Kesan-pesannya kita semangat untuk mengerjakan tugas ini. Ya nggak? Semangat. Cool. Thank you. See you next Sosialisasi. sosialisasi. Ini ngapain, Bang? Ngapain ini? Ini lagi persiapan mas, mau penyuluhan. Ini lagi cek-cek sound. Selamat siang, teman-teman sekalian. Kami di sini telah berada di SWK Keputih ya. Ingin melakukan penyuluhan, kita udah menggunakan almet sama-sama. Setelah ini kita akan melakukan penyuluhan bersama teman-teman kita dan pedagang-pedagang yang ada di sini. Oke. Tetap ikuti jalannya penyuluhan ini. See you guys. Untuk para pedagang UMKM atau audiensi boleh merapat ke tengah sebentar untuk meluangkan waktunya. Karena kita akan bagikan konsumsi, untuk para audiens. Ayo, untuk para audiensi bisa merapat ke tengah karena kita akan bagikan konsumsi pada acara penyuluhan ini. Bagaimana cara mendapatkan sertifikat usaha dengan mudah? Saya memohon sekali karena ini tugas dari kampus biarlah semuanya berjalan dengan lancar. Tidak apa-apa Bu, santai saja. Semuanya ini pasti. Selamat sore untuk para pedagang UMKM. Sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara penyuluhan pada sore hari ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Sulamal. Saya dari perwakilan mahasiswa UNTAK atau Universitas 17 Agustus. Ingin melakukan penyuluhan tentang UMKM agar para UMKM dapat mendapatkan sertifikat dengan mudah. Untuk acara selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bahkan usaha kayak gitu. Iya, bagi. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian di sini ingin upgrade usahanya untuk buka cabang atau pindah kemana lagi, buka usaha lagi, itu tuh kadang kan harus perizinan lagi. Nah, di sini kami memberi salah satu cara untuk mendapatkan izin biar lebih mudah untuk nantinya pengembangan usaha Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini tuh izinnya itu tentang perseroan perorangan. Jadi kadang kan ibu bapak sekalian kan tahunya tentang perseroan terbatas PT. Nah, Bapak Ibu sekalian ini bisa notabene itu bisa bikin PT kecil Bapak Ibu sendiri kayak gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian itu ingin mengembangkan usaha, ingin nambah karyawan nantinya ya untuk usahanya agar lebih besar, nah diperlukan adanya perizinan yang lebih besar lagi Bu. Jadi nggak hanya izin untuk di SWK ini aja kayak gitu. Jadi kalau semoga usaha Bapak Ibu sekalian lancar dan lebih berkembang, mungkin nambah karyawan lagi nantinya, tambah cabang ya kan, itu perlu diizinkan adanya surat izin lebih lanjut seperti itu. Jadi di sini kan saya memberi sosialisasi namanya itu perseroan perorangan. Jadi Bapak Ibu sekalian kan tahunya mungkin perseroan terbatas PT gitu kan. Nah di sini tuh ada, di Indonesia itu ada lagi yang namanya perseroan perorangan. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa dapat perizinan surat itu tuh nggak perlu datang ke kantor, nggak perlu datang ke sini, cuman dari lewat HP aja Ibu juga bisa semuanya seperti itu. Jadi saya beri langkah-langkahnya ya seperti ini. Teman-teman sekalian untuk daftar
atau mungkin nantinya ada rencana untuk mengembangkan usahanya lagi, untuk daftar perizinan nantinya bisa dibantu teman-teman saya nantinya ya. Jadi di sini saya jelaskan secara sederhana dulu. Bapak Ibu sekalian nanti bisa langsung daftar aja, ketik aja di Google https://ahu.go.id. Mungkin nggak hafal ya, mungkin langsung di search aja AHU gitu aja, AHU pendaftaran usaha gitu. Nanti di situ ada linknya. Nanti di sini tampilan awalnya seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Tampilan awalnya seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian itu daftar di sini. Nah, daftar di sini itu yang diperlukan itu ya NIK, nama lengkap, tanggal lahir, sama email, dan yang terakhir NPWP. Jadi untuk mengembangkan usaha nantinya itu Bapak Ibu sekalian itu harus punya NPWP gitu ya. Jadi kalau tidak punya NPWP diharapkan untuk daftar NPWP dulu. Kemudian sebelumnya punya NPWP semua atau memang ada yang belum punya? Nantinya kan ini kan kalau Bapak Ibu sekalian mau upgrade usahanya itu lebih besar, bisa buka depot atau apa, nantinya itu pasti dibutuhkan NPWP Bapak Ibu. Jadi sebelumnya itu Bapak Ibu nantinya harus daftar NPWP terlebih dahulu. Itu di online juga bisa. Diketik aja cara daftar NPWP seperti itu. Nanti kalau memang bingung nanti bisa tanya aja ke teman-teman saya setelah acara ini ya nantinya ya. Nah setelah itu setelah Bapak Ibu login, tampilannya kan awal seperti ini. Nah nanti di situ Bapak daftar aja, dimasukin aja nama-namanya, nama, tanggal lahir, kayak gitu. Nah setelah daftar nanti tampilannya seperti ini. Hancur itu semua ya. Jadi tampilan awal setelah daftar nanti ibu masuk kayak gitu biasa ya. Langsung dapat ini langsung dapat sertifikat. Mungkin melalui anaknya mungkin atau gimana. Nanti saya bisa bantu kalau ibunya pakai akunnya ibu pakai HP saya mungkin bisa saya bantu. Ya nanti selanjutnya Saya kira bisa dapat dilanjutkan. sertifikat. Oh. Tidak ya. Ini cuma kan di HP aja. Iya, ini tujuannya mempromosikan websitenya pemerintahan Bu. Soalnya ini kan merupakan badan hukum yang baru ya. Soalnya biasanya yang ibu tahu mungkin kan BP, CV sama firma. Nah, pemerintah ini membuat program baru namanya ya ini apa? Perusahaan perseorangan, perseroan perseorangan. Jadi itu sistemnya sama kayak PT, tapi ini apa semuanya modalnya dari kita, sertifikatnya juga kita yang bikin, jadi sama legalitasnya sama seperti PT. Jadi misalnya nanti ibu mau melakukan pinjaman ke bank atau pinjaman modal, mungkin lebih mudah dicairkan. Baik, salah satu benefitnya Bapak Ibu sekalian daftar di perseroan perorangan ini tuh Bapak Ibu sekalian itu kalau mau pinjaman modal di bank, mau daftar pinjaman di bank itu lebih mudah. Jadi untuk legalitasnya kan sudah lebih resmi seperti itu. Dan ini kan legalitasnya itu suratnya itu sama seperti PT Bapak Ibu. Jadi nah kalau PT kan minimal modalnya kita itu 5 miliar. Nah kalau di perseroan perorangan ini tuh modalnya itu dari nol. Jadi dari kita sendiri mau 100.000 atau 5 juta nanti terserah Bapak Ibu sendiri. Jadi nggak ada minimal modal. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau bikin PT kan harus ada minimal modal 5 miliar itu sendiri. Nah kalau di sini perseroan perorangan ini suratnya itu sama kayak PT tapi
kita itu nggak ada minimal modal kayak gitu. Jadi salah satu benefitnya kalau bapak ibu usaha bapak ibu sekalian itu punya surat itu tuh kalau mau pinjaman ke bank modal usaha itu langsung cepet banget ACC-nya. Soalnya kan legalitasnya udah resmi bapak ibu. Itu salah satu benefitnya seperti itu. Lanjut cara pendaftaran tadi ya. Nah, ini tuh pendaftarannya ini itu tuh kita perlu bayar voucher itu dari situnya sendiri. Jadi uangnya itu bukan masuk ke kita sosialisasi ini bukan. Ini tuh benar-benar program pemerintah bapak ibu. Jadi nanti bapak ibu daftar itu voucher cuma 50.000 aja. Itu masuk ke pemerintahnya sendiri. Jadi bapak ibu sendiri yang daftar, bapak ibu sendiri yang bayar nantinya. Cuma 50.000, nanti bapak ibu sekalian dapat sertifikat legal usaha dari badan resmi hukum di Indonesia kayak gitu. Jadi nanti bapak ibu bayarnya lewat Indomaret, Alfamart itu bisa nantinya. Jadi setelah dapat voucher, bapak ibu nantinya dapat yang namanya surat dikirim lewat email kayak gitu. Nah suratnya itu yang bapak ibu nantinya akan print. Nah di situ tuh bapak ibu simpan. Di situ tuh udah jadi surat resmi, surat berharga. Jadi seperti itu. Ya, untuk memberitahu perseroan perusahaan ini tadi pembuatannya itu harus memiliki NPWP sama NIB. Apakah bapak ibu di sini punya NIB? Nah, kalau sudah punya NIB dan NPWP, nah itu lebih mudah untuk mendaftarkan perseroan perusahaan ini. Jadi itu untuk pendaftarannya kalau ingin didaftarkan dari kita monggo nanti kita bantu, jadi nanti sertifikatnya bisa langsung nanti di email. Jadi salah satu contoh sertifikatnya itu seperti ini bapak ibu. Nah sertifikatnya nanti seperti ini tuh bapak ibu nanti dikirim lewat email dari resmi ya, dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, langsung, bukan kami yang kirim ya, jadi langsung dari resminya sana. Nanti munculnya seperti ini surat-suratnya. Nah ini tuh nanti kalau bapak ibu sudah terima ya, ini tuh di print, disimpan aja. Nah ini tuh termasuk bapak ibu nanti sudah terdaftar yang namanya perusahaan perorangan itu. Jadi kalau mau mengajukan modal ke bank, terus peminjaman modal nantinya modal usaha, bapak bisa tunjukkan surat ini gitu. Dan di sini tuh sangat mudah nantinya akan mengajukan peminjaman modal ke bank seperti itu. Salah satu benefitnya seperti itu dan resmi. Jadi saya rasa untuk mengembangkan usaha nantinya itu lebih mudah kalau mau izin-izin nantinya seperti itu ya. Ini saya sudah cukup menjelaskan. Mungkin ada pertanyaan yang masih ganjel atau bingung terkait apa gitu? Ini udah. Assalamualaikum, saya dari Tenan 10. Apa benefitnya itu hanya pada kemudahan kita untuk kredit mikro di bank atau ada benefit lain? Misalnya pengurusan, apakah ada kemudahan pengurusan halal, terus pendampingan apa hanya karena sepengetahuan saya cukup dari NIB itu sudah cukup kalau kita mau hanya untuk usaha mikro atau ada yang lain belajar. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Seno dari Tenan 10 ya. Nah, jadi
yang ditanyakan Bapak Seno tadinya itu benefitnya itu apakah ada yang lebih, dan NIB itu katanya dengan NIB itu sudah cukup. Nah, kami di sini sosialisasinya itu terkait perusahaan perseroan perorangan. Jadi ini tuh kalau Bapak Ibu sekalian itu untuk mau upgrade ke perusahaan yang lebih besar gitu. Mungkin setelah dari sini mau dapat cabang lagi atau buka depot yang mungkin bisa jual beli yang lebih besar, skala lebih besar. Nah, di situ tuh baru kita benefitnya itu di situ. Jadi kalau untuk usaha mikro, nah saya benar seperti Bapak Seno bilang tadi, dengan NIB aja cukup. Nah, saya di sini tuh menjelaskan untuk kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mau mengupgrade, mau menambah skala besar usaha Bapak Ibu sekalian. Jadi dari usaha mikro, nantinya Bapak Ibu kalau mau buka cabang lagi atau mau buka franchise, misal kayak franchise dari sebelah atau franchise dari makanan-makanan nantinya itu yang misal di frozen, nah mau di franchise lagi dengan secara resmi, ya itu tuh benefitnya dari situ. Nantinya kan perlu izin juga kayak gitu, seperti itu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi tentang pendaftaran ini nanti tadinya. Baik, saya kira sosialisasi dari kami sudah cukup, dan terima kasih banyak atas waktunya dan tenaganya telah meluangkan sosialisasi di sini. Mungkin kalau ada kebingungan lagi, saya langsung ke teman-teman saya langsung aja. Jadi mungkin kalau masih ragu-ragu atau masih bingung, langsung tanya aja ke saya dan teman-teman saya. Saya masih stay di sini untuk beberapa jam ke depan. Jadi kalau ada kebingungan nantinya bisa langsung tanya aja, mau daftar, oke, gimana, kami bantu di sini bersosialisasi secara gratis ya Bapak Ibu sekalian. Dan kami di sini tidak ada memungut biaya apapun, jadi kami benar-benar gratis sosialisasi di sini, kami bantu seperti itu. Untuk pembayarannya bisa langsung nanti ke Alfamart atau Indomaret. Jadi kalau ada kebingungan nantinya langsung tanya aja apa. Baik, Motornya 20.000 itu kan dari Indomaret, bukan melalui Indomaret. Baik, sekian dari kami. Saya Aji, secara mewakili teman-teman saya pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
teman-teman, sekarang kami sudah menyelesaikan kegiatan dari sosialisasi dan kita di sini lagi beristirahat makan. Ini selesai makan, saya sangat kenyang. Tadi saya ini beli makan karena membantu UMKM di sini agar UMKM di sini maju gitu ya. Buat teman-teman yang kelaparan atau dimanapun itu yang membutuhkan makan atau pokoknya teman-teman kalau lagi iseng kemana tiba-tiba lewat SWK Convention Hall ini pas jalan SWK makan yuk. Nah itu teman, mari makan. Dan kegiatan ini sudah pastinya sangat bermanfaat bagi untuk semua masyarakat yang tadi hadir. Biarlah sosialisasi tadi bisa membuat saya belajar untuk public speaking yang lebih leluasa karena saya masih takut-takutan untuk ngomong. Mudah-mudahan apa yang didapatkan dari masyarakat tadi bermanfaat. Thank you teman-teman. Menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini setelah menyelesaikan tugas dari Pak Radian yaitu tentang pemiluan. Pesan dan kesan saya cukup seru. Di kegiatan tadi para audiens lumayan aktif. Ada juga yang bertanya, ditanggung jawab. Lalu untuk dagang di sini saya ucapkan terima kasih ya karena telah membantu acara kita, tugas kita, membantu dengan sangat profesional. Dari saya semoga laris selalu. Sekian. Di sini suasana cukup nyaman ya. Halo teman-teman, jadi di sini kita sudah selesai penyuluhan sudah selesai penyuluhan untuk tugas perseroan perorangan. Alhamdulillah berjalan dengan lancar meskipun audiensinya kurang aktif lah ya hitungannya. Yang tanya cuma satu soalnya, harusnya semua yang tanya. Dari berapa dia yang hadir? 28, 26 yang hadir, yang tanya cuma satu. Kurang lah, harusnya 10 lah paling enggak. Nah, terus di sini makanannya enak-enak, murah banget, jupol 13.000 udah dapat nasi ayam geprek. Terus nah ini tadi sama ST1 Sama lalatnya. Nah, murah kan? Terus ayam gepreknya ya lumayan lah untuk harga segitu. Terus buat teman-teman kampus bolehlah datang ke sini ngeramein SWK ini, SWK Keputih tepatnya. Grum. Sekian dari saya, terima kasih. Paham. 3K. Halo guys, ini kami sudah selesai untuk penyuluhannya dan sosialisasinya. Di sini kami sedang beristirahat, makan di tempat ini. Dan makanannya di sini juga enak-enak. Kalau misalnya teman-teman sekalian ingin makan atau sekedar nongkrong, mungkin bisa di sini, atau ada acara seperti ulang tahun atau acara penyuluhan yang lain mungkin bisa di sini. Sekalian membantu warga-warga di sini, UMKM di sini agar lebih maju dan lebih rame lagi. Itu teman-teman, terima kasih sudah menemani kami dari berangkat tadi sampai akhir ini. Terima kasih semuanya, selamat jalan. Dadah. Terima kasih. Oh ya, jangan lupa subscribe di channel Zidan, oke? Terima kasih. Terima kasih. Selamat jalan. Halo teman-teman sekalian, saya di sini udah melakukan sosialisasi terkait perseroan perorangan sama teman-teman tadi. Pesan dan pesan saya, acara di sini cukup berjalan dengan lancar ya. Persiapan teman-teman juga bagus, dari konsumsi,
dari persiapan sound tadi dan materi-materi presentasi juga udah disiapin dengan cukup bagus, dan saya rasa audiens di sini juga sangat welcome ya. Tadi juga disuruh ngumpul juga sangat welcome. Di sini juga ada yang bertanya tadi, dan ada secara langsung bertanya terkait pribadi teman-teman langsung, kayak gimana sih caranya gini, kalau kayak gini kayak gimana, itu perusahaan perorangan itu kayak gimana gitu. Jadi nggak secara langsung tanya di forum sosialisasi tadi, juga ada yang tanya secara langsung ke teman-teman juga. Dan di sini suasana cukup enak dan makanan di sini cukup murah dan enak juga. Mungkin sangat affordable dan worth it ya buat teman-teman sekalian juga mau ke sini, juga sangat nyaman tempat di sini. Cukup sih, saya rasa sosialisasi saat ini berjalan dengan lancar. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.